106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Halo, it's Yusi here. Of course ya, Yusi bakal nemenin kamu for the next 2 hours on our special segment Dialog Senja. And tidak capek-capek Yusi mengingatkan jika kamu mau request, mau curhat langsung aja ke Instagram kita @diauntirta atau di YouTube channel kita sekarang juga di 106 Dia Untirta Smart and Energy. Oke Smartizen, it's Yusi tentunya nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai pukul 5 sore ini. Tapi sudah terpotong setengah jam ternyata ya, tidak terasa sekali nih. Padahal Yusi baru aja menyapa Smartizen semua ya. By the way, ini ya Smartizen, tahu gak sih tema kita hari ini apa? Wow, it's interesting menurut aku personally ya, karena ini menyangkut tentang kekerasan anak. Waduh, ini kan banyak sekali ya isu-isu yang terjadi tentang children violence ya, terutama di Indonesia juga, tapi masih banyak juga yang tidak sadar bahwasannya tindakan-tindakan tersebut masuk ke dalam kekerasan di dalam anak ya Smartizen. Jadi hari ini sih bakal mengundang salah satu sahabat diskusi, di mana beliau juga merupakan ya seorang fasilitator PATBM. Bener tidak nih aku ya? PATBM di TK Nasional dan Daerah Provinsi Banten. Beliau juga menjabat sebagai dosen tentunya ya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Namanya siapa nih Kak Yusi, sahabat Kak Yusi hari ini? Jadi namanya adalah Ibu Listianingsih, SOSMSI. Nah, jadi untuk itu kita langsung flip kamera dan say hello kali ya buat Bu Listianingsih. Halo Ibu, assalamualaikum, selamat senja apa sore ya hari ini? Selamat sore deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yusi cantik sekali kau hari ini. Waduh, Ibu juga cantik banget hari ini. Jadi merasa, aduh, it should be like me in the future kali ya. Oke Bu, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Semangat sekali demi anak Indonesia. Masya Allah, abis naik tangga semangatnya semakin semakin menggebu-gebu seperti itu ya. Ditambah dengan teh hangat nih. Oh Mbak Yusi. gitu, aduh, pada Makasih ya. iya sama-sama Ibu, padahal tadi aku bingung ini teh hangatnya pakai air dingin gak ya. Ternyata special request nih dari Ibu langsung bilang air panas ya Teh Yusi. Boleh, langsung gaskan gitu ya. Oke Bu, sesuai sama tema kita hari ini tentang kekerasan dalam anak nih, which means Ibu juga seorang fasilitator ya PATBM yang tadi itu. Itu bener gak Yusi bilang kayak gitu Bu? Betul ya? Dengan anak terpadu berbasis masyarakat. Oke, berarti bener PATBM ya. Aku takut salah ini aja sebenarnya. Tapi balik-balik gitu. Kalau gitu Ibu bisa nggak jelasin ke Yusi dan Smartizen di luar sana mungkin tentang arti dari kekerasan terhadap anak itu sendiri in a simple sentence mungkin ya. Oh Ya ya. Mbak Yusi Aha. di bawah 18 tahun Mhm. pernah dicubit enggak? Pernah. Pernah dimarahin? Wah, sering. Pernah diledek-ledekin sama teman-temannya? Kayaknya aku yang ledekin deh. Nah, itu Oke. tadi semuanya Heeh. contoh-contoh bentuk kekerasan terhadap anak. Oh my god, Iya. I did that Jadi too. kalau WHO Aha. itu mendefinisikan bahwa kekerasan anak adalah setiap perilaku yang menyakitkan baik secara fisik maupun emosional anak. Ditambah ketika perlakuan-perlakuan terhadap anak itu melanggar hak-hak anak. Nah, itu masuk ke dalam kekerasan anak. Jadi kalau Mbak Yusi dulu pernah meledek teman-temannya gitu ya, bully teman-temannya, maka Mbak Yusi bisa jadi pelaku kekerasan terhadap Astagfirullahaladzim. Nih abis ini aku didatengin sama ini nih, Komnas Anak. Enggak ya, bercanda ya Smartizen. Itu maaf ya teman-teman Yusi zaman dulu. Jadi memang setiap perilaku yang menyakitkan baik secara fisik maupun dan juga emosional itu masuk kekerasan dalam anak seperti itu. Iya. Hal-hal kecil sedikit pun kayak mengejek seperti itu ya Bu ya. bahkan membentak gitu ya. Mhm. Itu tidak boleh dilakukan atau bagaimana nih seharusnya? Tidak boleh dilakukan karena itu semua akan berdampak terhadap anak baik secara fisik maupun psikologisnya begitu.
Oke, lalu bagaimana dengan cara orang tua mengatur anaknya nanti kemudian? Wah, itu perlu sesi khusus ya. Ini agak bingung juga ya karena membentak tidak boleh seperti itu. Iya. Lalu what should we do gitu as a parents? Nah, sehingga ternyata begini Mbak Jusi, Aha, sebelum saya menjawab itu ya. oke. Eh, Kalau kita ingin jadi dokter, Mhm, ada sekolahannya. ada. Kalau kita ingin jadi guru, ada sekolahannya. Yep. Tapi kalau kita ingin jadi orang tua, ada sekolahannya nggak? Eh, Nggak ada. iya, tidak ada ya. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Sehingga Aha. orang tua itu perlu diedukasi dalam bagaimana mengasuh anak gitu ya. Parenting lah istilah kerennya. Gitu. Iya, parenting sekarang. Parenting, Ah, ah, gitu ah, ya. ah. Sekarang itu di masyarakat, Mhm, bahkan di sekolah-sekolah itu sudah rame tuh kegiatan ekstra gitu ya. mhm. Sekolah-sekolah mengundang para orang tua untuk penyuluhan gitu ya, untuk parenting, bagaimana mendidik Mendidik anak di rumah anak-anak, gitu. ha. Karena percuma kalau gurunya mati-matian mendidik anak di sekolah, Iya. pulang sekolah lihat lagi tanpa kerjasama dengan orang tua, saya pikir itu juga sulit. Oke, tapi di masa pandemi seperti ini orang tua dilibatkan sekali ya, Bu ya, di dalam mendidik anak karena anak tidak langsung ke sekolah seperti itu ya. Oke, mungkin karena ada banyak sekali jawaban yang ada di kepala Bu Listianing sih. Jadi Yusi stop dulu deh ya percakapan kita sampai saat ini dulu. Karena Yusi mau muterin lagu dulu nih Bu buat Smartizen di luar sana supaya tetap semangat nemenin kita di senja hari ini. So, walaupun sekarang bukan weekend, gak apa-apa kali ya. This is the weekend, call out my name for you, Smartizen. Oke, Smartizen, Yipi, it's Yusi lagi nih. Tentunya ya nemenin kamu semua dalam dialog senja. Nah, tadi kan ada beberapa diskusi kita ya yang sempat terputus. Asal jangan hubungan aku sama kamu ya, Smartizen. Aduh. Baiklah, ini aku udah diketawain sama Bulis nih. Aduh, jadi malu ya, Smartizen. Oke, balik lagi kita bakal membahas tentang kekerasan dalam anaknya ya, karena beberapa tadi ada yang belum dijelaskan lebih lanjut kayak gitu. Kalau gitu kita undang lagi beliau ke frame kita. And say hello again buat Bulis. Halo, halo lagi Ibu. Oh my god. Bertemu lagi dalam frame dialog senja. Frame ya, padahal kita udah bertemu langsung ya. Baik. Tadi kan kita menjelaskan sedikitnya tentang apa sih sebenarnya kekerasan dalam anak itu sendiri ya, Bu ya. Kekerasan terhadap Oh iya, kekerasan terhadap anak. Sorry, it's my fault. By the way, tadi juga bahwasannya setiap hal atau perilaku yang menyakiti secara emosional maupun fisik itu masuk ke dalam kekerasan terhadap anak kayak gitu. Dan tadi kan juga pertanyaan Yusi adalah how to be a good parents, dan kalau misalkan kita nggak boleh namanya ngasih tahu dengan cara membentak atau nyubit, karena kan juga personally di Indonesia, keluarga Indonesia memang sudah normalize tidak sih Bu hal-hal seperti mencubit anak ketika anak salah, dan itu dianggap wajar. dan itu dianggap wajar. Betul sekali, karena aku pribadi juga masih mewajarkan hal itu. Baik, kalau gitu Bulis boleh meluruskan kembali nih apa yang seharusnya dilakukan gitu loh, dan seharusnya termindset di dalam kepala kita as a parents kayak gitu. Iya. Baik, orang-orang banyak beranggapan bahwa anak-anak itu manusia kecil. Manusia Ya, kecil. cara berpikirnya disamakan dengan orang dewasa gitu ya. Oke. Padahal tidak demikian. Anak-anak itu punya tahapan-tahapan perkembangan baik mental, fisik, emosional, kejiwaannya yang tentu saja sangat berbeda dengan orang dewasa. Betul. Nah, tapi kadang-kadang orang dewasa itu memiliki ekspektasi yang berlebihan begitu. Wah. Gitu ya. Baik. Misalnya, apalagi nih di masa pandemi nih, kekerasan luar biasa ya banyaknya. Yang tadinya emak-emak di rumah itu biasanya hanya memasak, membereskan rumah, ya belanja ke pasar. Tetapi ketika tiba-tiba ada pandemi, kemudian pemerintah menuntut sekolah di rumah gitu ya, Betul. daring, jarak jauh, mama yang tadinya nggak ngerti gitu, yang nggak biasa menjadi guru, tiba-tiba harus menjadi guru. Nah, Seperti saya, misalnya anak saya 3,
satu di SMA, Oke. 2 di SMP, 3 di SD. Padahal saya biasanya mengajar mahasiswa. Iya. Kira-kira apa yang terjadi pada saya? Apa, Bu? Stres lah. Karena saya harus Aduh. memahami materi SD, SMP, SMA, betul materi banget. yang sama. Betul, betul. Sehingga ketika kita harus mendampingi anak, Mhm. sabar ya yang timbul ya. Hmm, Terus tiba-tiba, tepat. oh gini aja nggak ngerti gitu kan. Itu yang apa namanya, yang paling kekerasan yang paling ringan. Itu kekerasan verbal masuknya. Oke. Ada yang dengulin, gitu aja nggak bisa gitu. Oke. Terusnya gitu ya. Heeh. Kalau ibu-ibu biasa berkata kasar, mungkin itu sudah banyak yang diucapkan gitu, yang dikeluarkan. Nah ini apa namanya, sebenarnya tidak boleh terjadi, tapi fakta. Dan P2TP2A nasional itu mencatat Mhm. ternyata sejak pandemi di tahun 2020 itu 2020 betul? itu kekerasan anak meningkat 70%. Wow, Padahal ya lebih dari usaha setengah. Oke. itu Agak terjadi serem. dalam rumah. Baiklah. Baiklah kalau seperti itu. Serem ya. Serem banget sih. Untung aku bukan anak-anak lagi. Masih ya? Masih ya? Iya lupa. Apalagi kalau di Banten nih, di Aha. Banten. Mm-mm. Bahwa Komnas Perlindungan Anak Mhm. habis Merdeka Sirait ya, mengatakan bahwa Banten ini termasuk zona merah kekerasan anak. Zona merah. Zona merah gitu. Bagaimana bisa zona merah? Ya, udah COVID. Udah COVID. Kekerasan anak Juga merah. Baiklah. jadi perlu mendapat perhatian Mbak Yusi. Betul. Nah, Heeh. alhamdulillah nih DP3KB Provinsi Banten Mhm. itu luar biasa kerennya. Jadi terus berupaya bagaimana cara mengatasi kekerasan anak ya. Mhm. Dan alhamdulillah sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Mhm. Provinsi Banten juga menyelenggarakan membentuk PATBM. Nah, itu dia. Nah, PATBM itu apa? Apa tuh? Itu yang pertanyaan aku selanjutnya sebenarnya. Apa sih Bu sebenarnya PATBM? Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Baiklah. Itu kira-kira. Jadi PATBM adalah fasilitatornya, Ya, saya kebetulan sejak tahun 2016 Mhm. itu dilatih oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dilatih selama beberapa minggu waktu itu, kemudian tahun 17 dilatih lagi terus gitu ya, setiap tahun ada upgrade. Nah, saya bersama sebenarnya ada 7 fasilitator provinsi ya. Oke. Nah, nanti bisa secara bergantian lah diundang ke sini untuk berbagi cerita ya. Seperti apa itu PATBM? Such an honor, ditunggu sekali ya. By the way, kenapa sih PATBM itu fokusnya? Apakah memang PATBM hanya fokus terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak, Bu? Atau ada yang lain, fokus yang lain? Ya, jadi begini Mbak Yusi. Aha. Di tahun 2015 Mhm. itu terjadi kasus darurat kekerasan anak ya. Masih ingat nggak kasus Yuyun di Bengkulu, di Sumatera, kemudian kasus Yuyun. di Bali yang diperkosa, dimutilasi, dibunuh gitu ya. Oh my god. Nah, Indonesia ternyata dari dulu tuh sebetulnya karena tidak tercatat, Aha. terlapor, ya sepertinya baik-baik saja gitu ya. Nah, KPPA di tahun 2015 itu melakukan penelitian di 4 provinsi. Nah, kira-kira kenapa sih kekerasan anak ini terus terjadi dan terus meningkat? Mhm. Padahal Mbak Yusi, Mhm. pemerintah pusat itu sudah banyak sekali mengeluarkan regulasi ya, undang-undang, peraturan untuk bagaimana melindungi anak ini dari tindak kekerasan. Tapi ternyata kok kekerasan meningkat terus. Kemudian dilakukanlah penelitian itu. Mhm. Diperoleh jawaban ternyata peraturan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah Mhm. itu bersifat top down. Top down. Ya, sementara kekerasan ini kan terjadi di masyarakat. Betul. Bahkan di lingkungan terdekat pelakunya. Iya, sepakat. Itu bapaknya, ibunya gitu ya. Mhm. Kemudian kakaknya gitu. Sehingga dibutuhkan sebuah upaya nih gitu. Bagaimana kita memaksa gitu ya masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan perlindungan kepada
masyarakat, kepada anak-anak gitu. Sehingga PATBM ini sebetulnya bukan organisasi baru, bukan lembaga baru, tetapi dia mengoptimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat seperti PKK, Posyandu, RT, RW, masyarakat untuk bersama-sama melakukan sebuah gerakan pencegahan dan menangani kekerasan. Jadi fokusnya tidak hanya pencegahan, tetapi kita lebih banyak melakukan upaya-upaya pencegahan memang, karena kita sadar betul Mbak Yusi, saya yakin juga setuju bahwa pencegahan itu lebih baik daripada Wah, sepakat sekali tentunya. kekerasan. Sehingga Iya, iya. lebih banyakin pencegahan ya, jangan sampai meningkat terus begitu kira-kira Mbak Yusi. Oke, jadi PATBM ini dibentuk untuk pengoptimalisasi yang ada, kayak NGO-NGO yang ada ya berarti. Iya betul. Baiklah, jadi seperti itu Smartizen jawaban dari Bulis yang sangat brief and clear tentunya ya. Setelah ini kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut tentang kira-kira tentang apa ya, kebijakannya mungkin. Nah, tapi tenang aja karena Yusi bakal puterin lagu kali ya buat Smartizen di luar sana. Dan Yusi juga gak capek ngingetin buat kamu semua yang udah nemenin kita di 106 Dia Untirta. Kalau misalkan mau request lagu boleh banget, langsung aja comment down below on our live chat sekarang juga. Kak Yusi puterin lagu ini, nanti aku puterin kalau ada ya tapi terus juga di Instagram kita ya, langsung aja di Dia Untirta atau di WhatsApp number kita nih di 081 808 106 106. Oke, kembali lagi sama Yusi ya di Dialog Senja, yang mana ditemenin sama Mang Charlie Put. Si Mamang nih, aduh suaranya ya bener-bener deh bikin candu banget. We don't talk anymore from Charlie Put by the way. Kita lanjut kali ya diskusi kita tentang pencegahan ya kekerasan terhadap anak itu sendiri. Dan tadi sudah juga dijelaskan bahwasannya PATBM merupakan salah satu ya fasilitator penyambung antara berbagai NGO itu supaya lebih realistis lagi gitu loh. Ini aku jadi bingung mau ngomong apa. Oke, kita langsung aja undang beliau lagi ya, Bulis, masuk ke dalam frame kita lagi di Dialog Senja supaya nggak bingung kayak Yus nih mau ngobrolin apa setelah ini ya. Jadi hello again Bulis. Aduh udah cantik banget nih, senyum-senyum manisnya ya sudah terekam di kamera kita saat ini juga. Iya dong, biar nggak biar nggak bete. Baiklah Bulis, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah ya, masih semangat nih. Ini kayak anak OSIS ya Bu ya. Oke, kita lanjut berdiskusi tentang PATBM-nya nih Bu, karena tadi masih ada pertanyaan yang belum Yusi ajukan sebetulnya tentang kebijakannya sih Bu, lebih tepatnya ya. Kira-kira kebijakan apa sih yang melandasi si PATBM ini dalam menjalani kegiatan-kegiatan seperti pencegahan kekerasan terhadap anak itu sendiri? Jadi memang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selalu ada dasarnya ya Mbak Yusi. Betul sekali. PATBM ini yang menjadi landasan itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anaknya. 25 tahun 2014. Baiklah. Bahwa terutama di pasal 72 ya, bahwa di sana masyarakat itu diwajibkan untuk memiliki peran atau partisipasi yang aktif dalam perlindungan anak gitu. Oke, jadi berlandaskan dari tadi ya kebijakan pemerintahnya ya. Betul. Oke, tadi sorry pasal 35? Pasal 72. Pasal 72. 35 Oke. tahun 2014. Oke, jadi itu ya Smartizen. Ingat tuh Smartizen ya. Yusi yang nggak inget nih jadinya. Baiklah kalau begitu kan tadi ada kebijakannya adalah nomor 35 pasal 72 ya, undang-undang tentang kebijakan anak berarti ya. Perlindungan anak. Baiklah. Terus gimana sih Bu cara PATBM itu sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut nih? Jadi kalau di pedoman PATBM itu kita sebut sebagai memulai PATBM gitu. Bagaimana sih membentuk PATBM itu di
Oke, heeh. Langkah pertama adalah kita mengumpulkan orang-orang yang memang betul-betul memiliki hasrat untuk perlindungan anak gitu ya. Oke. Kalau nggak ada panggilan jiwa kan Panggilan nggak jiwa ikhlas ya. Betul betul. Jadi kita Oke. merekrut orang-orang yang betul-betul ikhlas, Ikhlas. mencintai Anak, dan seterusnya. baik. Nah, aktivis PATBM itu minimal 10 orang Heeh. yang terdiri dari unsur desa dan kelurahan. Jadi ada aparatnya ya, biasanya di sana ada kesos ya. Kemudian kita juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian posyandu, PKK, kemudian lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW. Tidak lupa juga forum anak kita libatkan ke dalam menjadi aktivis PATBM. Nah, hebatnya di Banten yang beda dengan provinsi lain. Oke, seru deh. Ini melibatkan siapa? Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jadi Pak Polisi dan Pak Tentara yang ada di desa dan kelurahan itu mereka masuk ke dalam tim aktivis PATBM. Nah, waktu itu ya ketika kita paparan di Makassar tahun 2017 untuk evaluasi PATBM yang ada di Banten, ternyata Banten itu dikasih applause gitu ya, dikasih tepuk tangan tuh sama kementerian dan provinsi yang lain. Akhirnya teknik yang kita gunakan dengan cara melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas itu diadopsi oleh provinsi lain begitu. Karena kita punya kelebihan Mbak Yusi, misalnya masih ada orang tua yang mempekerjakan anaknya misalnya. Kalau yang negur itu tokoh masyarakat, tokoh agama mungkin didengarnya hanya separuh gitu ya. Tetapi ketika yang negur Pak Polisi, TNI itu langsung begitu. Jadi sentuhannya beda. Ada saja. Kalau ada apa-apa gitu ya, anak dan seterusnya itu dengan melibatkan beliau-beliau yang berseragam itu ternyata lebih efektif. Oh gitu. Lebih ya siap gitu ya. Betul. Aduh. Kita juga melatih Pak Polisi, Pak Tentara untuk bagaimana mengimplementasikan PATBM itu di wilayah mereka masing-masing. Baiklah. Jadi kelebihan di Banten justru yang menjadikan suatu step lebih jauh lagi ya, dan di-apply di seluruh provinsi lain. Diawali di Banten. Nice, keren banget sih. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Tiba-tiba ada pemikiran bahwasannya Babinsa dan Babin Teknas tadi. Yes, Babin Kamtipmas itu dilibatkan. Kita gini Mbak Yusi, bicara tentang perlindungan anak itu kan dekat sekali dengan kasus-kasus kekerasan ya. Misalnya dan itu sangat dekat dengan pidana. Misalnya anak dianiaya oleh bapaknya gitu ya. Biasanya karena emosi kemudian Pak RT menegur, anak gue lain gitu ya. Betul juga. Masyarakat gitu. Ketika yang mengingatkan berseragam itu lebih efektif gitu. Dan apabila ada tindakan pidana yang perlu dieksekusi langsung, jika Pak Polisi itu terlibat menjadi aktivis PATBM, maka langkah hukumnya menjadi lebih cepat gitu. Nice. Baiklah, jadi seperti itu ya cara pengimplementasiannya adalah dengan mengumpulkan aktivis dari segala lapisan ya. Dari masyarakat, semua unsur, benar-benar M-nya tuh masyarakat banget. Masyarakat bingit. Baik-baik, jadi sesuai banget ya sama namanya PATBM itu sendiri karena M-nya berbasis masyarakat. This is Martizen. Oh my god, tidak terasa banget sudah 16.37. Ya ampun ya, tapi gak apa-apa. Kayaknya setelah ini bakal last talk nih, Bu. Gak apa-apa ya, Bu ya, jangan sedih. Bisa dilanjut minggu depan. Tapi sebelum last talk, Yusi mau kasih dulu nih lagu-lagu favorite Yusi kali ya. Oh my god, this is Justin Bieber, baby.
Oh my god, from Kotak Yang Haters nih. Aduh, seneng banget sama lagu-lagu seperti ini. Kayak memang yang namanya sebuah lagu adalah karya dimana untuk sarkas orang juga bisa ya. Kayaknya lucu nih kalau misalkan kita ada seseorang yang julid gitu, kita langsung share aja lagunya Kotak Yang Haters. Yeah. For haters dimanapun kamu berada, dengerin deh kayak gitu kan, biar hati kamu tuh ayo agak baik dikit, tidak membenci. Oke, karena sekarang sudah pukul 16.45 sesuai sama yang Yusi mention before. Like, sepertinya this one sekarang let's talk dengan Bu Lis ya, tentang pencegahan kekerasan terhadap anak nih, dan juga PATBM-nya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita boleh banget buat flip kamera dan memberikan waktu ini terkhusus untuk Bu Lis seorang. Aduh. Aduh, bisa banget ya aku ya. Tapi kok aku nggak punya pacar sampai sekarang. Oke lah, kalau gitu skip Bu Lis, boleh kali kasih kita closing statement tentang apapun yang mau Ibu sampaikan. Aha. Nggak terasa ya? Nggak terasa banget. Ya, sejam setengah kita ngobrol-ngobrol. Betul. Dan di akhir penghujung Penghujung gak sih? Kok agak sedih gitu ya jadinya? Oh my god. insya Allah nanti kita sambung dengan Amin. cerita-cerita yang lain ya. Amin, aku tunggu cerita yang lain. Oke, Mbak Yusi, Aha. kita menyedihkan kekerasan yang ada Mhm. di sekitar kita ya, terutama Mhm. pada Anak. gitu ya. Mm-mm. Karena pelaku-pelakunya memang orang-orang yang ada di sekitarnya gitu, sehingga kita selalu berupaya nih bersama PATBM untuk terus menekan angka kekerasan terhadap anak. Nah, karena di Banten itu sudah ada 8.430 aktivis PATBM yang Wow. menyebar di seluruh provinsi dan Oke. kelurahan, Aha. kelurahan ya, di desa dan kelurahan-kelurahan. Mhm. Yuk, saya mengajak teman-teman semua pendengar masyarakat seprovinsi Banten Mhm. untuk bersama-sama PATBM mencegah dan merespon cepat kekerasan terhadap anak, gitu kira-kira ya. Tanpa kerjasama yang baik, Mhm. kolaborasi yang baik dari berbagai elemen, kekerasan itu tidak akan turun, Mbak Yusi. Saya yakin dengan bersama-sama kita bisa. PATBM ada slogannya. Apa tuh? Semua anak kita. Wow. Bersama lindungi anak. Gitu. Boleh kali at the end kita itu ya, kita slogan PATBM ya. Iya. Tahu aku tuh agak lupa. Semua anak kita. Bersama lindungi anak. Wow, jadi anak ibu anak aku juga. Baik. Kalau gitu udah sekian Bu, mungkin dari Ibu closing statement. That's it Smartizen. Oke, untuk menyudahi percakapan aku dan Bu Lis ya, aku mau say thank you so much tentunya ya buat Bu Lis karena sudah meluangkan waktunya ke sini berdiskusi ringan dengan Yusi dan juga Smartizen. Semoga Ibu sehat selalu ya. Sehat-sehat untuk kita semua ya. Betul, teman-teman. betul Jaga banget. protokol kesehatan dengan ketat. Betul Jangan banget. bacakan dulu. Aduh, jangan bacakan dulu. Boleh jangan bacakan ya Smartizen. Ayo kita keep distancing dulu ya, kayak gitu. Semoga Ibu berkah ya Bu ilmunya yang Ibu sampaikan hari ini juga dan tidak bosan nanti kalau ketemu sama Yusi lagi. Oke, untuk mengakhiri acara yuk sesuai sama janji Yusi tadi kita boleh kali slogan nanti setelah itu kita 106 di Untirta Smart and Energetic gitu ya. Smart and energy. Yes, tapi tadi aku lupa tuh PATBM. Semua anak kita bersama lindungi anak. Baiklah, yuk Bu, kita mulai. Gimana? Ibu yang mau mulai? Nanti untuk di Untirta aku yang mulai. Oke, seperti itu. Yuk. Semua anak kita bersama lindungi Anak, iya tapi PATBM gitu dulu nggak sih? Apa langsung aja? PATBM. Semua anak kita bersama lindungi anak. Wah, congrats. Aku hafal ternyata. Baiklah, sekarang yang terakhir 106 di Untirta
smart, energetic. Eminem, love the way you lie. It really suits me a lot ya. Karena kenapa lagu ini tuh kayak, ya gimana ya, kenapa sih para fuckboy itu sungguh menggoda. Gak ada yang bercanda ya fuckboy. Enggak. Ada satu cowok pakai Vespa Matic, orang Bandung ya kan, cakep gitu loh. Terus ya udahlah, itu ciri-ciri banget krokodil darat ya kan. Jadi ketika cewek minta WhatsApp number dong, terus aku langsung bilang, maaf kak, aku pakai Aisyah Hidayah. Kayak gitu deh jadinya alasan gue. Aduh, jadi gimana ya, bukannya sok cakep ya kan, tapi kadang perempuan juga perlu banget membatasi diri supaya tidak terjadi yang namanya patah hati disengaja. Ya gak sih? Ya banget, setuju ya. Nah, karena sudah pukul 16.59, which mean you sih harus banget buat merecap the whole things that we going to talk to before bersama Bu Lis. Bu Listianingsih ya, selaku sahabat diskusi si hari ini. By the way, tadi kita membicarakan tentang PATBM dan juga pencegahan terhadap kekerasan anak. Iya gak sih? If I'm not mistaken, that's our grand theme ya. Dan tadi tuh yang aku sangat-sangat ingat di dalam percakapan kita adalah bahwasannya kekerasan dalam anak itu merupakan hal-hal yang paling sering terjadi bahkan di sekitar kita, in case di dalam keluarga kita sendiri kayak gitu. Dan tadi tuh Yusi juga agak kaget karena Bulis tuh bilang, Yusi pernah gak sih mengejek teman? Yes of course, I do gitu loh. Aku pernah melakukan hal itu. Terus juga Yusi pernah gak sih dicubit? Pernah banget. Tapi kalau misalkan Yusi nakal, pasti Yusi dicubit deh. Dan Yusi pernah gak sih kayak dibentak? Iya pernah kayak gitu. Dan ternyata hal-hal tersebut itu masuk ke dalam kategori kekerasan terhadap anak, Smartizen. Kenapa? Karena itu tidak seharusnya dilakukan kayak gitu, meskipun at least for the purpose gitu kan, tujuannya adalah untuk mendidik anak, tapi tidak seperti itu mungkin cara mendidiknya. Dan sebenarnya banyak banget pertanyaan Yusi untuk bagaimana how to be a great parents, dan ketika kita menjadi seorang orang tua kayak gitu, seorang ibu atau seorang ayah kayak gitu. Itu tadi dijelaskan bahwasannya kita kalau misalkan mau jadi dokter, kita sekolah kedokteran. Kita kalau misalkan mau jadi guru, kita sekolah di bidang pendidikan kayak gitu kan. Dan kalau misalkan mau menjadi orang tua, apakah kita sekolah? Ternyata tidak ada sekolah orang tua kayak gitu, nggak ada ya Smartizen. Jadi lebih ke sosialisasi dan juga ya istilahnya kayak sharing gitu ya, form group discussion probably kayak gitu tentang how to be a good parents, atau dalam bahasa sekarangnya adalah parenting. Hal-hal tersebut yang harus banget sebagai Smartizen muda ya kan, yang mungkin akan menikah nanti tahun depan atau bulan depan atau ya mungkin tahun-tahun depannya lagi ya, kita nggak tahu jodoh kapan datangnya ya kan. Tapi ketika kita menjadi orang tua, make sure kita sudah mengerti how to be a good parents. Jangan sampai ada kekerasan yang terjadi, bahkan hal-hal kecil sekalipun seperti membentak, karena itu masuknya adalah kekerasan terhadap anak, which means merupakan perilaku yang mana menyakitkan, entah itu emosional ataupun psikisnya ya Smartizen. Jadi emang sulit menjadi orang tua tuh ya, memang. Makanya tuh jadi anak jangan badung, jangan bandel lo jadi bocah gitu. emang susah tahu jadi orang tua. Karena apa? Karena udah mah kerja, terus pulang anaknya bawel, nggak sih, bercanda nggak apa-apa sebenarnya, namanya juga anak-anak. Tahap-tahap anak itu banyak sekali ya, tahap-tahap minta diperhatikan itu sangat-sangat diwajarkan. Jadi jangan sampai menormalisasi yang namanya membentak, apalagi mencubit, memukul dalam hal fisik ya, karena itu akan terbentuk di dalam kepala si anak dan menyebabkan long term condition, which means nanti akan ada efeknya nanti di saat dia besar. Mungkin dia temperamental, itu bisa jadi karena orang tuanya yang
juga ketika mendidik itu lebih dengan cara kekerasan ya Smartisan kayak gitu. Well, thank you so much yang udah nemenin Yusi selama 2 jam ini dari pukul berapakah kita mengudara? 3 sampai 5 sore walaupun agak ini dikit ya. Meleset dikit nih 03 sekarang. Dan Yusi say sorry banget kalau misalkan ada salah-salah kata. Yusi juga pamit undur diri. Dialog Senja pamit undur diri. See you another occasion on Dialog Siang besok di jam 10 sampai jam 12 ya Smartisan. And for the last, I'd like to share this kind of music from Shakira Jasmine Tarik Ulur. So enjoy this Smartisan.